gitu ya. Kalau dia nggak bisa buang air besar berapa lama itu kan menyebabkan usus harus dipotong. Kenapa dipotong? Karena untuk ngebuangin kotoran tadi kan udah mampet, ya udah bisa membatu. Jadi itu harus dipotong. Yang potong itu adalah usus besarnya, ya usus besarnya. Tadi kan ada ascendant, transversen dan descendant. Nah dia dipotong, ya dipotong gini. Kemudian si kotoran yang tadi di sini dibuang dari sini karena nggak bisa lagi ngebuang ke anus, ya. Jadi dibuangnya dari daerah potongan. Nah setelah dia dipotong begitu, nah ini harus diistirahatkan nih si usus yang mau dibuang sini. Nah karena ini dia istirahatkan, berarti kita kan makan tetap harus ada buangnya kan. Nah jadi dibuatlah buangan baru, kolostomi. Ya buangan baru itu disambung antara usus yang potong sini dengan usus potong sini, dikeluarin ke luar. Ya dikeluarin begitu keluar. Jadi fungsinya adalah mengistirahatkan daerah yang sebelahnya, dikeluarkan seperti ini. Jadi bisa tetap buang air besar, ya. Kemudian kalau itu contohnya adalah pada pasien ileus, biasanya ini tidak permanen ya, sementara. Kalau sudah udah bagus jaringannya, udah sembuh, udah kering, kira-kira bawahnya udah bisa dicoba untuk dialirkan bertahap, ya, dengan misalnya dia makannya susu dulu gitu, bertahap dicoba. Jadi kan nanti keluarnya kan nggak keras fesesnya. Nah barulah akan disambung kembali nih si usus tadi. Itu adalah pada ileus, ya, pada ileus. Kemudian kalau ke masalahnya pada pasien dengan kanker kolon, kanker usus besar itu biasanya permanen, ya. Kanker usus besar permanen karena bisa jadi dia sudah banyak sekali tuh si sel-sel kanker di sekitar ususnya, ya, sehingga dia akan jadi permanen. Nah kalau dia permanen berarti kan untuk menampung si kotoran ini, si feses ini, dia harus menggunakan penampung, ya. Untuk mengeluarkannya harus ada penampung. Nah penampung ini namanya adalah kolostomi, ya, kolostomi. Ini dipakai dia seumur hidup. Masalahnya kalau pasien ini kemana-mana bawa kantong kotoran kayak gini, dia kan ngalir terus nih kotoran tanpa ngeden, ya, ngalir terus. Nah kalau dia penuh kan akan orang sekitar tidak nyaman bauan, ya. Kemudian kita sendiri juga merasa tidak nyaman karena beresiko yang keluar ini akan tumpah balik, ya, kena baju kita kotor semua gitu, ya. Jadi misalnya mau sholat mau apa kan jadi susah, ya. Nah itu sebabnya makanya kantong kolostomi ini begitu dia penuh harus diganti, ya, atau melebihi dari setengah dia udah harus diganti. Risikonya tadi tumpah-tumpahan, ya. Nah kalau pasiennya di rumah sakit, kemungkinan dia masih dirawat, mungkin masih ada uangnya, ya, masih ada uangnya. Biasanya yang dipakai adalah model kolostominya yang cakepan, yang mahalan. Ini adalah kolostominya, ya. Kolostominya ini ada tutupnya ini, ya, ada tutupnya di situ. Dia langsung kita tinggal nempelin ke ususnya keluar di sini, ya. Jadi ini ada tutup gitu masuk. Kemudian ini tempat kotorannya, ini ada jepitannya, ya, biasanya ada jepitan seperti itu. Jadi dia tidak tumpah. Kalau air kan namanya kotoran kan ada air, ya. Ini dijepit gini jadi dia tidak tumpah seperti ini. Nah ini kalau misalnya masih mau dipakai lagi, ini bisa dibuang airnya saja, kemudian ini dicuci, ini bisa dipakai lagi, ya. Oke, karena ini kos, bicara uang. Kalau orang dengan kanker kolon tadi itu kan akan seumur umur dia pakai kantong, nggak mungkin dia nggak pakai kantong, bisa berada kemana-mana gitu, ya. Jadi tetap harus. Nah kalau misalnya ini mahal, ya, karena pasiennya kan biasa juga di rumah, ya, home care, keluarga juga ada. Nah bisa digunakan mungkin menggunakan plastik yang lebih murah. Ini adalah plastik yang lebih murah sebenarnya, ya. Tapi tetap akan lebih mahal kalau dia harus membeli, ya. Ini adalah plastik biasa sebenarnya, cuma udah dimodifikasi dengan adanya kantong ini, perekatnya, ya, ada sesuai dengan ukurannya ditempel ini, ya.
Kalau misalnya dia tetap tidak mampu, namanya kondisi keuangan orang Indonesia dengan adanya sekarang COVID lagi lebih parah lagi ya. Bisa digunakan plastik kiloan. Pernah lihat plastik kiloan? Tapi plastik kiloannya itu dibolongin saya begini. Cuma resikonya kalau ngegunting itu kan plastiknya itu jadi kasar ujungnya ya. Nah itu akan sakit. Itu akan sakit sehingga dia bisa lecet. Makanya harus dikasih salep ya untuk menghindari itu, kasih salep. Kemudian supaya dia nggak tumpah-tumpah dikasih double tip. Double tip tahu? Jadi kan bisa ada luar ada dalam ya. Ini double tip itu kalau misalnya di rumah. Tapi sekarang di rumah sakit saya menjelaskan adalah umum ya. Umum supaya nanti kalau misalnya entah siapa punya pasien di luar ternyata pasien yang CA kolon, dia harus jangan pasien itu dibikin panik dengan ketidakadaan atau ketidakmampuan dia untuk membeli bag ya. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan penggantian colostomy bag ini ya. Alat-alat yang dibutuhkan adalah pertama handscoon bersih, bukan handscoon steril. Cukup 2 pasang. Jadi yang satu untuk membuka, satu lagi untuk mengganti ya. Colostomy bagnya sendiri, handscoonnya bersih 2, kemudian nerbecken ini boleh ditaruh di dalam bak ya, bak apa? Bak instrumen ya, taruh sini aja deh bak instrumennya, tapi sebaiknya bak yang gede ini ya. Oke, bak instrumen, kemudian ini apa tadi bag ya, kemudian kasa ini aja deh yang gedean ya. Oke ya, ini handscoonnya. Sekarang ini prinsipnya bersih. Terus ada kasa, ya ada kasa. Kemudian ada boleh 3, ya boleh 4 tergantung dari kotornya, ya. Tapi kita ambil aja minimalnya adalah yang 3 saja, ya. Kemudian ada siring ini fungsinya untuk membersihkan sambil disiram gitu ya. Oke, selanjutnya kita siapin dulu kasanya, masih kurang 1 kasanya ya. Oke. Kemudian ada cairan ya, cairannya ini. Oke, siring ya. Ini siring untuk mengambil cairan, tapi berhubung ini sudah ada cair ininya, jadi saya nggak usah pakai siring ya, karena udah ada ini corongnya. Oke, selanjutnya ada perlak. Ini perlaknya, ya. Nih, jadi alat yang dibutuhkan perlak, cairan, handscoon 2 buah, kemudian kasa, boleh ada pinset, ya boleh ada pinset. Kemudian baru kita atau artery clamp, pinset atau artery clamp, kemudian nerbeckennya. Ya, bengkoknya. Oke. Udah, cuci tangan ya. Cuci tangan biasa, pasang handscoon ya, pasang handscoon. Terus kita kontrak pasiennya, Ibu bisa kita mulai ya untuk penggantian colostominya nih ya, biar ibunya jadi nyaman. Oke, kita ganti perlaknya dulu ya Bu, kita pasang. Jelasin sampai masuk ya. Ini saya pre-memori aja ya. Masukin. Nah, sudah itu deketin bengkoknya. Kita udah pakai handscoon ya. Deketin bengkoknya, boleh ditaruh dekat dengan pasien. Boleh taruh misalnya di sini pasien, ya. Oke, setelah itu kita mulai ya Bu. Nah, selanjutnya ini kita buka pelan-pelan ya, sesuai dengan ini kan biasanya kalau dia CA kolon ini udah pada ledes karena kan udah bertahun biasanya. Oke, jangan sampai ini tumpah ya. Kalau tumpah dia akan kena ke sini, ini akan jadi perih karena udah banyak yang lecet biasanya ya. Nih, kemudian kita tutup langsung, kita taruh di sini. Maksudnya didekatkan ini supaya tidak tumpah. Kalau kamu angkat kemana-mana bisa jadi ini bercecer ya, siapa tahu ada bocor, jadi tempat ini. Oke, setelah itu langsung kita ganti handscoonnya ya. Kita ganti handscoon, kemudian kita siapkan
siring untuk ngambil cairan infus, atau kalau udah ada tusukan kayak gitu berarti kita nggak usah pakai siring lagi ya, langsung aja karena udah ada ininya. Oke, kita gunakan tadi bisa menggunakan artery clamp atau menggunakan pinset ya. Kita ambil pinsetnya, pinset anatomi ya. Kalau ada tadi artery clamp, mana yang tadi jatuh tuh, artery clamp juga boleh ya. Tadi jatuh, tadi ada artery clamp. Mana tuh clamp? Ya, oke. Ini kita cuci ya. Kita bersihkan seperti itu ya, langsung dibersihkan, mutar keluar ya, kemudian ambil lagi ya, satu ambil lagi. Oke. Bersihkan sampai dia benar-benar bersih ya. Oke, bersih semuanya, sudah bersih ya. Kemudian kita ambil lapnya, ini lap ya, selanjutnya kita lap biar dia kering ya. Kita keringkan daerahnya. Oke ya, setelah kering baru siapkan salep. Ini adalah salepnya, bisa menggunakan kapas lidi, atau kalau nggak ada kapas lidinya bisa digunakan kasa diratain ya. Nah, ini saya ambil dengan menggunakan kapas lidi ya. Oke, pakai kapas lidi, kemudian ditempelkan ke sini ya, putar ya sampai rata, tapi nggak usah tebal-tebal, tipis aja ya. Nah, udah selesai. Kemudian kita ambil tadi plastiknya. Ambil plastiknya, kita ukur sesuai dengan ukuran dari lukanya. Ini pakai gunting perban. Oke, kita buka. Lihat ukurannya kira-kira yang mana. Di sini ada 3 cm, 5 cm ataupun 4 cm. Ya, kita lihat ukurannya nih, yang mana nih kira-kira lubangnya itu. Kita ambil kira-kira lubangnya hampir sama dengan yang 3 cm ya. 3 cm atau 4 cm nih. Ya. Kemudian kita akan gunting sesuai dengan ukuran lubangnya ya. Ini guntingnya ini dilepas beginiin dulu, dipisahin supaya ini nggak ikut tergunting. Kalau enggak ini nanti sebelahnya ikut tergunting ya. Oke, kemudian kita gunting, lipat aja di sini jadi lipat 2. Oke, ya, digunting. Ini lingkarannya sesuai dengan lingkaran yang tadi kita sepakati, apa 4 apa 3? 4. Ya. Oke, selanjutnya ini siapa nih si handscoon ini tadi, kenapa kita langsung bisa lepas ya? Bisa jadi karena tadi kita kan udah megang feses ya, bisa terkontaminasi. Kalau kita megang gini lagi bisa jadi ini kena feses, ini nggak kita cuci, temenmu megang langsung kena ya. Boleh kalau misalnya kayak tadi menggunakan pinset seperti ini kan berarti nggak kena. Tadi kan saya mencontohkan ini adalah lidi ya kan, lidinya di sini. Kalau ini lidi, ini kan tangan saya ya, paham ya? Jadi kalau lidi ini nggak dilepas handscoonnya, tapi karena saya tadi menggunakan ini, jadi ini kotor ya, makanya saya lepas. Tapi harusnya tidak lepas, paham ya? Harus tidak lepas karena ini nggak ada kapas lidi. Oke, selanjutnya udah pasang begini, kemudian ini kan ada perekatnya, dibuka perekatnya, kemudian tuh ya, kayak double tip. oke, selanjutnya
tutupkan sesuai dengan lukanya, gitu. Masuk ke dalam, terus direkatkan samping-samping sini, tekat, terus baru diratain, ya, sampai dia dengan merekat betul. Kenapa dia harus merekat? Kalau dia nggak merekat, bisa jadi yang namanya feses itu kan ada air bisa merembes. Makanya ini harus rekat, ya, direkatin seperti ini. Udah rapi. Kita lihat lagi kondisinya, apakah masih ada yang rembes atau masih ada apa. Kemudian kita evaluasi, kita bilang sama ibunya, ibu ini sudah selesai, kita ganti. Gimana bu, udah nyaman atau belum? Nah kalau dia bilang udah nyaman, oke bu, kalau gitu udah selesai, saya rapikan alat, kemudian saya permisi ya bu, karena kalau ada sesuatu ibu ada saya ada di ruang nurse station, ya. Oke, kemudian baru ditutup, lepaskan lagi ini alasnya, kemudian bawa alat-alat kembali ke luar, bersihkan alat-alat, cuci tangan, ya. Oke,